Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan memberikan tutorial cara membuat kalkulator cinta menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Sebelum lanjut ke tutorialnya, kita akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu ya. Yang pertama ada saya, Fazahaya Laila Anwari. Selanjutnya ada Marsha Nur Zaskia, Muhammad Rafa Auliaur Rahman, dan Muhammad Rasya Fatah. Lanjut yuk, apa sih itu kalkulator cinta? Kalkulator cinta merupakan salah satu web populer di mana pengguna dapat mengukur kasih sayang dua orang yang pengguna cantumkan di kalkulator cinta. Meskipun hasilnya hanya untuk hiburan, banyak orang yang merasa penasaran dan terhibur dengan presentasi yang dihasilkan. Aplikasi ini sering digunakan sebagai alat iseng untuk melihat seberapa cocok seseorang dengan pasangan atau bahkan dengan teman-temannya. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu JavaScript? Jadi, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Kalau sebelumnya sudah mengenal HTML dan CSS, nah sekarang kamu jadi tahu, JavaScript dapat meningkatkan fungsionalitas pada halaman web. Bahkan dengan JavaScript, kamu bisa membuat aplikasi, tools, atau bahkan game pada web loh. JavaScript menjadi salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer. Kenapa? Di tahun 2016 saja, udah ada sekitar 92% pembuatan web menggunakan JavaScript atau JS. Apalagi di tahun-tahun sekarang, tentunya web yang dibuat dengan JS akan lebih dinamis dan interaktif. Banyak perusahaan top global sudah mengimplementasikan sebagai bahasa pemrograman andalannya. Ada beberapa keunggulan. Nah, di tutorial kalkulator cinta kali ini, kalian membutuhkan aplikasi yang bernama Visual Studio Code atau VS Code. Jika kalian belum memiliki Visual Studio Code, kalian bisa langsung mengikuti langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, kalian bisa langsung membuka browser ataupun Chrome di laptop kalian masing-masing, lalu membuka web yang bernama Ninite atau Ninit, dan mencari yang bernama Visual Studio Code. Kalian bisa langsung mencek listnya dan klik yang Get Your Ninit. Setelah terdownload, kalian bisa membuka filenya, dan untuk menginstalnya, kalian bisa mengikuti langkah-langkah dari file tersebut ya. Nah, setelah kalian sudah mendownload VS Code, nah tampilan awalnya begini ya. Terus kalian masuk ke file, lalu kalian tinggal klik open folder, lalu kalian buat folder baru. Terserah mau di mana aja, tapi saya memakai di dokumen ya. Terus kalian tinggal buat folder baru, terserah namanya apa. Yang penting ya berkaitan dengan ini ya. Terus tinggal select folder. Nah, setelah select folder, kalian tinggal yes. Tinggal buat file baru di dalam folder ini dengan nama index.html. Nah, setelah kalian sudah membuat file baru bernama index.html, kalian meletakkan codingan yang saya berikan ini ya. Ini tinggal kita copy di sini ya. Ini untuk bagian headnya saya pakai template untuk mempermudah kita untuk membuat kalkulator cinta ya. Jadi di bagian head ini, kalian yang bernama meta-meta ini merupakan template yang saya temukan ya, yang cukup mudah dimengerti lah oleh saya. Di sini ada style CSS, asset love, dan untuk font Google-nya. Nanti jika kalian mengerti kata-kata untuk Google Font, nanti fontnya itu bakal di ini One and Family ya. Jadi fontnya bakal begitu. Nah, sekarang untuk title ini adalah nama yang ada di atas web kalian ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian body. Klik kalian body aja. Nah, untuk body ini kita bakal bikin dua section ya. Yang pertama itu section input untuk menampilkan halaman pertama untuk kalkulator cinta ini. Nah, pertama-tama kita bikin sectionnya dulu. Nah, untuk section ini saya sudah menyiapkan codingan
yang dimana codingan ini tuh merupakan bagian-bagian sectionnya yang nanti saya akan jelaskan untuk bagian section input ini ya. Jadi nah, di bagian section ini kalian tahu ini adalah section input, yakni section awal yang kita akan tampilkan di codingan kita di kalkulator cinta kita ya. Yang pertama ada main container. Di main container ini itu yang ada itu ada bagian image, yakni icon yang kita pakai untuk codingan kita. Ini saya kasih contoh. Kalian cukup ke live server, kita lihat live servernya. Nah, baru begini doang kan. Nah, kita itu belum buat CSS-nya, jadi baru indeks HTML-nya doang ya, belum kita didesain ulang ya. Pokoknya mah ini bagian input untuk kalkulator cinta kita yang nanti bakal teman saya itu desain. Nah, pokoknya mah yang ini tuh yang dari div class main container sampai div lagi ini merupakan bagian yang ada di kotaknya ya. Yang di kotaknya ini ada ikonnya, yakni ikonnya itu ada yang di atas sama ini title itu ada judulnya, yakni kalkulator cinta. Kalian bisa ubah sesuai hati kalian ya. Terus yang ada input group ini ya, yakni untuk memasukkan nama seseorang di dalam itu kalkulator cinta kita yang bertuliskan name of boyfriend. Kalian bisa nulis apa aja di situ. Sama ini ada ikonnya, kalian boleh ngubah ikonnya sesuka hati kalian juga. Nah, ini untuk name of girlfriendnya kita akan di bawah name of boyfriend. Nah, untuk button container ini apa tujuannya, yakni button ini tujuannya untuk jika kita ngeklik button itu kita tuh harus ke halaman outputnya ya. Nah, di sini kita akan membuat halaman output kita. Nah, caranya itu cukup mudah. Ini saya sudah sajikan codingannya untuk output. Kalian cukup ikuti aja yang saya lakukan. Nah, kalian cukup masukkan output yang saya berikan ini dengan ini tuh bagian yang bakal ngeluarin output kita ya. Di sini tuh ada main container, yakni kotak yang bakal kita tampilin skornya, skor cinta, nama orang yang kita masukin ke dalamnya, dan nama orang lagi yang kita masukin namanya. Nah, untuk log score ini itu 5 dan 10. Nah, itu deh kurang dari 5, san lebih dari 5, dan limitnya itu 10. Nah, div class button container ini yakni ini kita style buttonnya itu menggunakan go back, bb hard, dan di tulisannya itu ada kembali. Nah, untuk menghubungkan antara input sama outputnya kita itu perlu script.js ya. Nah, script.js ini bakal teman saya yang akan membuat script.js-nya. Nah, untuk sekarang kita bakal ngedit dulu, ngedesain tampilan web kita ya. Yang tadi kan kayak gini doang ya. Ya kurang enak dipandang lah. Nanti teman saya bakal menjelasin tentang ngeditnya dengan menggunakan CSS. Halo semuanya. Dijelaskan sama upon the water.
We won't have changed our tune. We'll still want to be with the butterflies and bees, making up new numbers and living so merrily. All of my collections, I'll share them all with you. I'll be here for you always, and always be with you. Come along with me, and the butterflies and bees. We can wander through the forest and do so as we please, living so merrily. Come along with me, and the butterflies and bees. We can wander through the forest and do so as we please. Come along with me to a cliff under a tree, where we can gaze upon the water as an everlasting dream. All of my collections, I'll share them all with you. Maybe by next summer, we won't have changed our tune. We'll still want to be with the butterflies and bees, making up new numbers and living so merrily. All of my collections, I'll share them all with you. I'll be here for you always, and always be with you. Come along with me, and the butterflies and bees. We can wander through the forest and do so as we please, living so merrily. Yang untuk bagian CSS nanti akan dilanjutkan Come along with me, and the butterflies and bees. We can wander. Oke guys, jadi sekarang kita lanjut ke JavaScript-nya ya. Di sini pertama kita punya variabel namanya boyfriend. Nah, variabel boyfriend ini buat nangkep apa-apa yang ada di tag input dengan ID boyfriend gitu. Setelah itu di line kedua ya, di line kedua ini ada variabel girlfriend, itu sama kayak variabel boyfriend ya, buat ngambil input juga. Terus ada variabel calculate button. Nah, di si calculate button ini buat nangkep buttonnya ya, supaya nanti bisa diklik gitu buttonnya. Jadi di HTML tuh ada tag namanya calculate love gitu ID-nya. Terus ini ada output section buat nanti outputnya. Terus ada musik buat menyimpan musik, efek musik. Terus ada variabel go back buat nanti si tombol kembalinya. Terus let girlfriend output, ini tuh variabel buat nampung output si girlfriendnya itu. Value girlfriend sama boyfriend juga sama kayak gitu. Di sini kita punya variabel score value ya, ada angka 1 sampai 11. Ini buat skornya nanti. Terus ada love score, jadi love score-nya itu nanti kita olah lagi lah. Jadi sini nih dia tuh. Nah gitu, supaya nanti kita bisa munculin skor di situ. Nah setelah itu kita buatlah aksinya. Si calculate button ini kalau diklik ya, kira-kira gitulah ya bacanya. Kalau calculate buttonnya ini diklik, nanti tuh dia
akan ngecek dulu nih kalau si boyfriend value sama girlfriend value-nya ini kosong atau enggak tuh. Gitu, jadi dicek dulu dia tuh kosong atau enggak value-nya. Jadi nah setelah itu kalau misalnya ada isinya, nanti dia tuh output section style top. Nah jadi nanti dia itu tuh bakalan muncul section dari atasnya gitu, si outputnya bakal muncul kayak slide dari atas gitu. Nah udah gitu nanti musiknya bakal diulang ke pertama lagi, habis itu di play musiknya. Nah terus ini di line 2627 ini tuh nanti dia tuh buat munculin outputnya gitu. Jadi nanti si outputnya tuh akan keluar dalam bentuk teks gitu loh dari si boyfriend value gitu yang dikeluarin. Nah udah gitu di line selanjutnya ya di line selanjutnya kita bikin variabel baru namanya tuh random score. Jadi random score ini kita kasih perintah untuk menghitung skor random dari value yang di input ke si boyfriend sama girlfriend itu. Math floor ini adalah perintah untuk membuat angka acak ke bawah ke angka bulat terdekat sehingga menghasilkan sebuah angka acak antara 0 dan 10. Nah terus si math random dikali skor value oleh gitu, maksudnya itu dia mengalihkan angka acak dengan panjang array sehingga menghasilkan sebuah angka acak antara 0 dan 11 gitu. Begitu nanti kita munculin deh si love score-nya itu. Love score itu sama dengan random score. Jadi nanti yang dimunculin di love score itu adalah si random score yang udah dihitung di perintah di line di atas gitu. Nah terakhir si button go back ini variabel go back itu ya buat button kembali. Jadi kalau misalnya dia diklik, nanti dia itu output sectionnya bakal balik lagi gitu ke atas. Kalau yang lagi muncul ke halaman pertama lagi, udah gitu musiknya juga bakal berhenti gitu deh. Terima kasih.